Jay Itzes secara terbuka membagikan pengalamannya saat memulai debut bersama Timnas Indonesia. Jay Itzes merupakan pemain kunci Timnas Indonesia di bawah pelatih Shin Tae-yong maupun Patrick Kluivert. Total, Jay Itzes telah mencatat 16 penampilan untuk Timnas Indonesia sejak debutnya pada tahun 2024 lalu. Dalam sebuah wawancara dengan media Italia, Tutto Sassuolo, Itzes membagikan cerita di balik debutnya bersama Timnas. Jay menuturkan pengalaman tak terlupakannya itu pada 21 Maret 2024 pada laga melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jay Itzes saat ini menjadi ikon Timnas Indonesia, terlebih karir cemerlangnya di Liga Italia membaut pemain berusia 26 tahun itu layak menjadi panutan. Menurut Itzes, nama Indonesia mulai dikenal di pentas internasional berkat kemampuan timnya. Dia juga menyoroti beberapa pemain kunci dari tim Merah Putih yang aktif di Eropa. Orang-orang mulai mengetahui bahwa Indonesia memiliki banyak pemain bagus, ungkap Itzes. Itzes saat ini menikmati karirnya di Italia bersama Sassuolo setelah Inero Verdi menebusnya pada bursa transfer musim panas 2025. Untuk memboyong Itzes ke kota industri di Italia tersebut, Sassuolo rela mengeluarkan dana sebesar 8 juta euro atau setara dengan 151 miliar rupiah. Selama musim 2025-2026, Itzes telah bermain dalam 6 partai Liga Italia dengan mengenakan seragam hijau hitam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan PSSI hingga saat ini masih mencari sosok pelatih baru Timnas Indonesia pengganti Patrick Kluivert. Erick mengisyaratkan nama mantan pelatih Timnas Garuda STY tidak masuk bidikan PSSI. Pernyataan tersebut disampaikan Erick Thohir dalam konferensi pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 24 Oktober 2025. Erick mengatakan Komite Eksekutif PSSI baru akan menentukan pelatih baru usai bertemu dengan Badan Tim Nasional dan Direktur Teknik PSSI, Alexander Sviers. Erick meminta fans Timnas Indonesia untuk move on dari STY yang sebelumnya memberi kode siap kembali memprioritaskan Timnas Indonesia jika tawaran datang dari PSSI. Ia mengatakan STY dan Patrick Kluivert memiliki kekurangan dan kelebihan yang harus bisa dimanfaatkan oleh pelatih baru Timnas Indonesia. Kepada media, PSSI juga memastikan Patrick Kluivert dan tim pelatihnya menyadari pemutusan kerjasama harus dilakukan karena target lolos ke Piala Dunia 2026 tidak tercapai. Erick Thohir menegaskan hubungannya dengan Kluivert baik-baik saja meski sudah tidak melatih Timnas Indonesia. Dari pihak mereka menyadari salah satu targetnya adalah bagaimana lolos ke Piala Dunia. Tidak mudah. Kami juga menyadari itu menjadi bagian kita menjadi target yang kita bisa dorong sama-sama. Jadi kesepakatan bersama, ungkap Erick. Pemain Timnas Indonesia Dean James tampil gemilang saat membela klubnya Go Ahead Eagles di matchday ketiga Liga Eropa 2025-2026. Dean James bermain sebagai starter saat Go Ahead Eagles menjamu Aston Villa di matchday ketiga Liga Eropa 2025-2026. Seperti biasa, Dean James dimainkan sebagai fullback iri dan dihadapkan langsung dengan winger kanan lincah milik Aston Villa, Evan Gesand. Di awal laga, Go Ahead Eagles sempat ketinggalan 0-1 setelah dibobol Evan Gesand di menit keempat. Namun gol tersebut memantik semangat Go Ahead Eagles. Menit 42, Go Ahead Eagles menyamakan kedudukan via aksi Matis Surey. Lanjut di menit 61, Go Ahead Eagles berbalik unggul 2-1, kali ini via gol Matchday Yield. Menurut laman WhoScored, Dean James mendapatkan nilai 6,1. Secara statistik, pesepak bola 24 tahun ini mencatatkan 93% umpan tepat sasaran, melepaskan 3 assist, serta membuat 2 long balls. Berkat kemenangan ini, Go Ahead Eagles naik ke posisi 9 klasmen sementara Liga Eropa 2025-2026 dengan 6 angka. Jika posisi ini bertahan hingga akhir, Go Ahead Eagles akan lolos ke playoff 16 besar Liga Eropa 2025-2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya tengah mencari pelatih baru tim nasional Indonesia untuk menggantikan Patrick Kluivert. Juru taktik yang dicari, kata Erick, bukan sekedar pelatih dengan reputasi besar, melainkan sosok yang mampu membawa tim Garuda melangkah ke Piala Asia 2027 dan menata Piala Dunia 2030. Menurut Erick, target itu bukan tanpa alasan. Saat ini peringkat Indonesia berada di posisi 20 besar Asia, sebuah capaian yang dinilai cukup untuk menjadi pijakan menuju babak 16 besar turnamen kontinental tersebut. Selain Piala Asia, Erick juga menegaskan target jangka panjang PSSI untuk lolos ke Piala Dunia 2030. Harapan itu muncul setelah Indonesia gagal melangkah dari putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Jeddah, Arab Saudi. Erick menilai tidak ada pelatih yang sempurna. Sebagian unggul di sisi taktik namun lemah dalam manajemen tim, sebagian lagi sebaliknya.
Karena itu PSSI mencari sosok yang seimbang. Ia berharap pelatih baru mampu mengatur strategi di lapangan sekaligus menjalin hubungan baik dengan pemain dan federasi. Menurut dia, proses pencarian pelatih kali ini menjadi bagian dari pembelajaran bagi PSSI untuk memperkuat sistem kepelatihan nasional. Nah, itu yang saya bilang, proses belajar yang kami lakukan selama ini. Nanti kami melihat pelatih siapa yang bisa lebih baik melakukan hubungan ke depan. Tidak hanya target, tapi hubungan antara pelatih dan pemain, juga pelatih dan federasi, kata Erick. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan pihaknya tidak akan kembali menunjuk Shin Tae-yong untuk melatih timnas Indonesia. Menurut Erick Thohir, federasi kini berfokus mencari sosok baru yang bisa membawa Garuda melangkah lebih jauh setelah era Patrick Kluivert. Keputusan itu disampaikan Erick Thohir dalam konferensi pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat. Erick menilai, sudah saatnya publik dan seluruh pihak terkait untuk menatap ke depan tanpa terus menoleh ke masa lalu. Kalau saya pikir begini, kita kan mesti move on. Kalau kita move on sama Patrick, ya kita juga move on sama Shin Tae-yong. Nama Shin Tae-yong kembali ramai dibicarakan setelah PSSI memutus kerjasama dengan tim kepelatihan asal Belanda yang dipimpin oleh Patrick Kluivert. Pelatih asal Korea Selatan itu bahkan sempat menyatakan kesiapannya untuk kembali menangani timnas Indonesia. Kendati demikian, kemungkinan kembalinya kerjasama antara Shin Tae-yong dan timnas Indonesia secara tegas ditutup oleh Erick Thohir. Ia menegaskan bahwa kedua pelatih, baik Patrick maupun Shin, kini hanya menjadi bagian dari sejarah perjalanan Garuda. Kedua pelatih itu sudah masa lalu. Jadi kita harus moving forward mencari pelatih baru dengan melihat kekurangan dan kelebihan STY maupun Patrick, tegas Erick. Direktur Teknik PSSI Alexander Zwiers menjelaskan kriteria pelatih timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini dalam kondisi tanpa pelatih setelah PSSI mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert. Skuad Garuda juga akan absen pada ajang FIFA Matchday bulan November mendatang. PSSI meminta waktu untuk mencari sosok yang tepat untuk berada di kursi tersebut. Ini jadi konsekuensi tersendiri karena pemilihan Patrick yang terbukti gagal total untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Alexander Zwiers menjelaskan bahwa mereka masih mencari sosok yang tepat untuk timnas Indonesia. Dia memastikan bahwa pihaknya tidak akan fokus pada negara dan hanya memilih kandidat yang sesuai kebutuhan. Menurutnya, pelatih timnas harus bisa memahami sepak bola Indonesia, dan ini akan jadi tantangan. Jadi titik awal kami selalu mencari profil yang tepat yang sesuai dengan Indonesia, dan itulah titik awal kami, kata Alexander Zwiers. Nantinya, misi besar untuk pelatih baru timnas adalah untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2030. Persiapan akan dilakukan lebih dalam dan dia yakin waktu yang akan bisa dimaksimalkan dengan baik. Tentunya butuh pelatih yang berkualitas dan mereka tidak ingin terburu-buru untuk menentukan pilihan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta para supporter timnas Indonesia untuk move on dari sosok mantan pelatih Garuda Shin Tae-yong. Hal itu ia sampaikan menanggapi kembali munculnya desakan publik agar pelatih asal Korea Selatan itu kembali menangani timnas. Kursi pelatih kepala timnas Indonesia saat ini memang sedang kosong usai perpisahan dengan Patrick Kluivert pekan lalu. Juru taktik asal Belanda itu mundur setelah gagal membawa tim Garuda lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sejumlah nama pelatih baru pun mulai dikaitkan dengan posisi tersebut. Dari pelatih yang berkiprah di Asia hingga Eropa, publik banyak menyebut Shin Tae-yong sebagai sosok ideal karena rekam jejaknya selama 5 tahun bersama timnas Indonesia sejak 2020. Namun, Erick menegaskan bahwa Shin Tae-yong adalah bagian dari masa lalu timnas. Menteri Pemuda dan Olahraga itu juga menjelaskan, evaluasi terhadap dua mantan pelatih tersebut akan menjadi dasar bagi PSSI dalam menentukan profil pelatih baru yang sesuai dengan kebutuhan tim Garuda. Erick mengakui bahwa mencari pelatih baru bukan hal mudah. Salah satu tantangannya adalah peringkat FIFA Indonesia yang masih berada di luar 100 besar dunia. Pria berusia 55 tahun itu menambahkan, ia tengah memanfaatkan jejaring internasionalnya untuk mendapatkan sosok pelatih yang tepat dan memiliki visi jangka panjang bersama timnas Indonesia. Sekarang saya lagi coba pakai jaringan internasional untuk memberi kepercayaan diri bahwa kita tetap ingin punya program jangka panjang. Apa yang terjadi kemarin itu bagian dari hasil yang harus kita tanggung jawab, tutup Erick. Pelatih asal Uzbekistan Timur Kapadze akhirnya buka suara soal desakan netizen yang ingin dirinya menangani timnas Indonesia. Timur mengaku netizen Indonesia ramai-ramai menyerbu akun media sosialnya. Ia mengetahui kabar tentang kekosongan kursi pelatih setelah Patrick Kluivert berpisah dengan timnas Indonesia. Saya sudah baca dan dengar berita tentang timnas Indonesia dan federasi di sana. Akun Instagram saya dibanjiri oleh pesan dari penggemar timnas Indonesia. Mereka bilang ingin melihat saya di sana. Ini perasaan yang menyenangkan, kata Timur dikutip dari Zamin. Nama Timur Kapadze mencuat ke permukaan dalam bursa pelatih timnas Indonesia.